Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fajar Ridwan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 39122500010. Dalam kesempatan kali ini, saya akan ambil topik yang lagi sering banget jadi pembicaraan, yaitu pinjol alias pinjaman online untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko dan audit oleh dosen pengampu Ibu Supini Rahma, Eskom Mkom. Oke, banyak orang mungkin sudah gak asing sama istilah ini. Tapi tahu gak sih, di balik kemudahan yang ditawarkan pinjol, ada risiko besar yang sering bikin orang justru terjebak dalam masalah yang lebih rumit. Nah, di video ini saya akan membahas tuntas tentang apa itu pinjol, kenapa banyak orang tergiur, apa dampaknya, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa menghindar atau memerangi jebakan pinjol. Baik, kita mulai. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 sebesar 2,97% year on year atau YOY. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 ini lebih rendah dari kuartal 1 2019 yang 5,07% year on year. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh turunnya sejumlah ekspor Indonesia, salah satunya ke Cina dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari pandemi wabah virus corona yang terjadi pada 2020 silam, yang membuat sejumlah negara melakukan lockdown sehingga perdagangan ekspor dan impor terdampak luas. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada jumlah populasi, tingkat inflasi dan biaya hidup yang semakin tinggi di Indonesia, di mana hal ini juga menyebabkan maraknya pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi pinjaman online. Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan atau juga telepon. Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan fintech atau financial technology, dan kemudian pada tahun berikutnya bank dan lembaga keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dasar hukum pinjaman online diatur pula di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kalau tidak salah di nomor 77 POJK nomor 1 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan adanya hal tersebut, pinjaman online menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah, dan juga praktis tentunya. Hal ini juga mendorong bank atau fintech dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman online cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dengan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman yang pada saat proses peminjaman itu cukup sulit ya. Jadi sekarang cukup diakses melalui smartphone seperti Apple Store atau Google Play Store maupun laptop yang terkoneksi dengan internet. Banyak orang berpikir bahwa pinjaman online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun, ternyata di balik kenyamanan ini tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri fintech ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat, khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan pinjaman online atau financial technology peer-to-peer lending atau fintech P2P kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran perusahaan fintech mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh perusahaan fintech ini juga beragam jenisnya, mulai dari penagihan yang intimidatif, terus ada juga penyebaran data pribadi, ada juga penipuan hingga pelecehan seksual melalui media elektronik.
Eh, Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh berbagai lembaga bantuan hukum atau LBH sejak tahun lalu. Terakhir, permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Jadi, bagaimana cara memerangi pinjol? Jadi, kalau kamu atau orang di sekitar kamu atau keluarga kamu ada yang lagi terjebak dalam masalah pinjol, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, pastikan hindari pinjol ilegal. Pastikan hanya menggunakan pinjol yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kamu juga bisa cek daftar pinjol resmi di website OJK dan jangan mudah percaya sama iklan-iklan yang menawarkan pinjaman dengan proses terlalu gampang. Yang kedua adalah edukasi keuangan. Cobalah untuk belajar mengatur keuangan, mulai dari bikin anggaran, memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan, dan kalau bisa sisihkan uang untuk dana darurat. Ini sangat penting sekali ya. Yang ketiga, gunakan alternatif lain. Kalau butuh uang, coba alternatif lain seperti pinjam di koperasi atau keluarga atau teman yang terpercaya, atau bisa juga cari bantuan dari lembaga sosial atau pemerintah setempat. Keempat adalah laporkan pinjol ilegal. Kalau kamu tahu ada pinjol ilegal yang merugikan banyak orang, jangan ragu buat melaporkan ke pihak berwenang. Ini penting biar orang lain gak jadi korban berikutnya. Yang kelima adalah cari bantuan profesional. Kalau kamu udah terjebak dalam masalah utang pinjol, jangan ragu buat cari bantuan dari lembaga yang bisa membantu restrukturisasi utang, seperti lembaga perlindungan konsumen atau pihak berwenang. Jadi kunci utamanya adalah bijak mengelola keuangan. Pinjol sebenarnya adalah alat yang netral. Kalau digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan, mungkin bisa jadi solusi ya. Tapi sayangnya kebanyakan orang tergoda oleh kemudahan yang mereka tawarkan tanpa memikirkan risikonya. Jadi yang paling penting adalah belajar untuk mengelola keuangan dengan baik supaya kita gak perlu tergantung sama pinjaman instan seperti pinjol. Baik teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan kita tentang pinjol. Semoga kalian jadi lebih paham tentang apa itu pinjol, risikonya, dan gimana cara kita memerangi atau menghindari jebakannya. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat tentang pinjol, boleh di-share di YouTube, di komen di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua biar mereka juga tahu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.